Bab 6. Peradaban Abad Pertengahan. Gereja. Pengaruh peradaban paling penting di Eropa Barat selama abad pertengahan adalah Gereja Roma. Gereja Roma melakukan tugas ganda. Di satu sisi, Gereja Roma memberi ajaran-ajaran religius kepada orang-orang dan mengawasi moral mereka. Di sisi lain, Gereja Roma mengambil peran penting dalam urusan-urusan sekuler. Pendeta dan biarawan adalah orang-orang yang berpendidikan. Akibatnya mereka mengendalikan sekolah, menulis buku, membuat hukum, bertindak sebagai menteri kerajaan, dan menjadi anggota parlemen atau majelis nasional lainnya. Gereja mengarahkan kehidupan di komunitas abad pertengahan. Gereja Roma memiliki kekuasaan spiritual di seluruh Eropa Barat, Italia, dan Sisilia, sebagian besar Spanyol, Prancis, Belanda, Jerman, Austria, Bohemia, Hungaria, Polandia, Kepulauan Inggris, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Islandia. Semuanya patuh pada Paus Roma. Keanggotaan dalam gereja bukanlah masalah pilihan bebas. Semua orang, kecuali Yahudi, diharuskan menjadi anggota gereja. Seseorang bergabung dengan gereja melalui proses pembaptisan, sebuah ritual yang biasanya dilakukan saat masih bayi, dan tetap menjadi anggota gereja selama ia masih hidup. Setiap orang diharapkan menyesuaikan diri pada doktrin dan praktik-praktik gereja, dan setiap orang yang menyerang otoritas gereja akan dihukum sebagai seorang bid'ah. Keberadaan gereja di dunia barat memberikan sebuah ikatan persatuan di antara bangsa-bangsa Eropa. Gereja tidak mengindahkan batas-batas politik karena manusia dari semua bangsa bisa memasuki ranking kependetaan dan bergabung dengan ordo-ordo rahib. Pendeta dan biarawan bukanlah subjek negara, tetapi sebagai warga negara surga, sebagaimana mereka menyebut diri mereka sendiri. Bahkan perbedaan bahasa tidak begitu penting bagi gereja, karena Latin adalah bahasa universal bagi orang-orang terdidik. Lalu orang harus berpikir gereja sebagai sebuah negara internasional yang besar dalam bentuk monarki dipimpin oleh paus dan dengan ibu kota Roma. Gereja mengajarkan keyakinan pada Tuhan personal, semua kebajikan, semua kebaikan, semua kekuatan untuk mengetahui tujuan tertinggi kehidupan. Jalan menuju pengetahuan ini terdapat di dalam berkah Tuhan, seperti yang ditemukan dalam kitab suci. Karena penalaran manusia tidak bisa dengan tepat menginterpretasikan kitab suci, gereja merasa perlu melalui pejabat-pejabatnya mendeklarasikan artinya. Lalu gereja tampil sebagai gudang pengetahuan agama, sebagai pintu gerbang surga. Keselamatan tidak hanya bergantung kepada penerimaan keyakinan-keyakinan tertentu. Ada juga tindakan-tindakan tertentu yang dinamakan sakramen. Di dalamnya, orang Kristen yang taat harus berpartisipasi jika ia tidak ingin dipisahkan dari Tuhan selamanya. Mereka membentuk saluran-saluran rahmat surgawi. Mereka menyelamatkan manusia dari konsekuensi sifat berdosanya dan memberinya kehidupan keilahian. Pembaptisan dan ekaristi atau makan malam Tuhan adalah dua sakramen paling penting. Karena pendeta sendiri bisa melakukan kedua sakramen ini, gereja menghadirkan diri sebagai mediator yang diperlukan antara Tuhan dan manusia. Segera setelah Kristen meraih kemenangan di Kekaisaran Roma, Kristen menjadi agama yang kaya dan kuat sekaligus juga sebagai agama yang miskin dan rendah. Lebih banyak perhatian dicurahkan untuk melakukan peribadatan. Bangunan-bangunan gereja yang luar biasa sering dibangun. Para arsitek tampaknya telah mengikuti model-model basilika atau aula-aula publik yang menjadi pemandangan umum di kota-kota Roma. Interior gereja dihias dengan lukisan, gambar mosaik, gambar-gambar orang suci, dan lambang salib. Lilin dinyalakan di altar pembakaran dupa yang harum menambah kesan tambahan bagi peribadatan. Doa dan himne indah diciptakan. Alat musik organ dan bel gereja mulai digunakan selama abad pertengahan. Banyak kasus yang saat itu akan diputuskan menurut hukum sipil atau hukum kejahatan negara datang ke pengadilan eksiastikal. Karena perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen, gereja memutuskan untuk bentuk perkawinan yang sah menurut hukum.
Gereja melarang perkawinan dengan sepupu pertama, kedua, dan godparents. Gereja menolak perceraian karena apapun alasannya, jika kedua belah pihak telah dibaptis sebagai orang Kristen, gereja berhubungan dengan warisan di bawah surat wasiat karena orang tidak bisa membuat surat wasiat yang sah sehingga ia telah melakukan pengakuan dan pengakuan menjadi bagian dari sakramen penebusan dosa. Semua kontrak yang diikat dengan sumpah berada di bawah yurisdiksi gereja karena sumpah adalah sebuah permintaan kepada Tuhan. Gereja mengadili mereka yang dituduh melakukan tindakan melawan agama yang meliputi bid'ah, penghujatan, riba, dan melakukan sihir. Janda, yatim piatu, dan keluarga peziarah yang atau pengikut perang salib mendapat perlindungan khusus dari gereja. Ketidakpatuhan pada aturan gereja mungkin akan dihukum dengan cara pengucilan. Ini adalah sebuah tindakan paksaan yang memutus persaudaraan di antara persaudaraan si penyerang dari gereja. Ia tidak bisa menghadiri ke acara-acara keagamaan dan juga tidak bisa melakukan sakramen yang sangat diperlukan untuk keselamatan. Jika ia meninggal dunia dalam keadaan diasingkan, mayatnya tidak bisa dimakamkan di tanah suci. Menurut hukum negara, ia kehilangan semua hak sipilnya dan kehilangan semua propertinya. Tidak seorang pun boleh berbicara kepadanya, memberinya makan atau memberinya tempat berlindung. Hukuman keras seperti ini biasanya diberikan setelah si pendosa mendapat pengadilan yang adil dan menolak untuk bertobat. Hukuman pengucilan seperti ini menjadi senjata yang penting di antara senjata-senjata spiritual lainnya. Kita mungkin sekarang mempertimbangkan sikap gereja terhadap masalah sosial dan ekonomi di abad pertengahan. Dalam hubungannya dengan perang atau perselisihan pribadi yang menjadi salah satu sumber kejahatan terbesar di masa itu, gereja pada umumnya memberikan pengaruh demi terciptanya perdamaian. Gereja melarang serangan pada semua orang yang tidak bisa membela diri yang meliputi pendeta, biarawan, peziarah, pedagang, petani, dan wanita. Gereja juga menciptakan gejatan senjata Tuhan yang meminta semua orang berhenti berseteru dari Rabu malam hingga Senin pagi setiap minggunya, di Lent dan di hari-hari suci lainnya. Gejatan senjata ini memberi Eropa Barat perdamaian selama 2/3 tahun, tetapi gejatan senjata ini tidak diawasi secara ketat, kecuali di wilayah-wilayah tertentu. Para lord feodal tidak bisa dihalangi dari berperang satu sama lain, bahkan walaupun mereka diancam dengan siksaan neraka. Gereja tidak menjalankan kebijakan tenangnya lebih jauh lagi seperti mengutuk perang melawan kaum bid'ah dan kafir. Orang-orang Kristen percaya bahwa agama memiliki tugas membasmi musuh-musuh Tuhan ini. Gereja menjadi terkenal karena tugas dermanya. Gereja membagikan seluruh besar bantuan kepada yang membutuhkan. Gereja juga membangun banyak rumah sakit, rumah panti asuhan, dan rumah sakit jiwa. Namun demikian, derma abad pertengahan sering tidak bijaksana. Masalah penghapusan penyebab kemiskinan tampaknya tidak pernah diselesaikan. Pemberi derma semakin banyak, tetapi tidak mengurangi jumlah pengemis. Perbudakan tidak pernah dinyatakan oleh Paus sebagai tindakan melawan hukum. Gereja mengutuk perbudakan hanya ketika perbudakan menyangkut orang Kristen yang memiliki hubungan dengan orang Yahudi atau orang kafir. Kepala biara, uskup, dan paus memiliki budak dan budak pekerja perkebunan. Budak pekerja perkebunan di sejumlah biara kaya jumlahnya mencapai ribuan. Namun demikian, gereja mendorong pembebasan budak-budak ini sebagai tindakan berfaedah dan selalu mengajarkan tugas kebaikan dan kesabaran kepada mereka. Gereja juga membantu kemerdekaan manusia dengan menuntut persamaan semua manusia di mata Tuhan. Tuhan, tulis salah satu paus, membagikan berkahnya tanpa memandang status sosial. Di mata Tuhan tidak ada bangsawan maupun budak. Gereja memberikan kesan praktis pada sikap ini dengan membuka kependetaan dan ordo biara bagi setiap orang, apakah dilahirkan dari kalangan atas atau bawah. Karenanya gereja menarik banyak orang dengan memberikan pelayanan dengan sangat sungguh-sungguh. Kependetaan. Seseorang mengatakan bahwa di abad pertengahan hanya ada 3 golongan sosial, bangsawan yang berperang, petani yang bekerja, dan pendeta yang berdoa. Keterangan tentang pendeta umumnya dimulai dari pendeta paroki yang bertanggung jawab atas paroki divisi terkecil dari Kristen. Ia adalah pejabat gereja yang secara terus-menerus berhubungan dengan masyarakat umum. Ia membaptis, menikahkan, dan mengubur anggota parokinya. Ia berbicara di hadapan massa setidaknya sekali seminggu.
mendengarkan pengakuan, dan menetapkan hukuman. Ia mengawasi semua perbuatan umatnya di bumi dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan mendatang. Sekumpulan paroki membentuk sebuah keuskupan yang dipimpin oleh seorang uskup. Uskup bertugas menjadi properti milik keuskupan, menyelenggarakan pengadilan eklesiastikal, mengunjungi pendeta, dan melihat apakah para pendeta telah mengerjakan tugasnya dengan baik. Karena gereja memiliki banyak urusan di masa feodal, uskup biasanya juga menjadi seorang lord teritorial yang memiliki kewajiban vasal pada raja atau pada beberapa bangsawan kuat. Uskup sendiri berkuasa atas vasal di beberapa wilayah. Sebagai simbol atas kekuatan dan martabatnya, uskup mengenakan miter atau gelar uskup di kepalanya dan memiliki staf pastoral. Di atas uskup terdapat jabatan uskup agung. Di Inggris misalnya ada 2 keuskupan agung, satu berada di York dan yang lainnya berada di Canterbury. Keuskupan Canterbury yang dikenal sebagai Primate of All England adalah pejabat eklesiastikal tertinggi di Inggris. Sebuah gereja yang memiliki tahta resmi seorang uskup atau uskup agung dinamakan katedral. Katedral pada umumnya adalah gereja terbesar dan terindah di keuskupan. Biarawan lebih awal adalah pertapa. Mereka mencurahkan diri mereka sebagaimana mereka yakini pada pelayanan Tuhan dengan hidup di padang pasir untuk berdoa, mediasi, dan memortifikasi tubuh mereka. Kehidupan semacam ini yang memisahkan diri mereka dari orang lain tentu sangat sulit dan melampaui batas kekuatan manusia biasa. Manusia membutuhkan hubungan sosial yang secara perlahan mempersatukan para petapa ini. Pertama-tama dalam kelompok kecil dan kemudian dalam komunitas lebih besar atau biara. Langkah selanjutnya adalah memberi biara-biara yang tercacar ini sebuah pengorganisasian dan pemerintahan yang sama. Biara di barat secara perlahan mengadopsi aturan-aturan yang dibuat oleh Saint Benedict atau sekitar 529 untuk biaranya di Monte Cassino, Italia. Para biarawan yang mematuhi aturan Benediktine membentuk sebuah korporasi yang dipimpin oleh seorang kepala biara yang memegang jabatannya seumur hidup. Setiap kandidat biarawan harus melakukan sumpah setia kepada kepala biara. Siapapun, kaya atau miskin, bangsawan atau petani, bisa menjadi anggota biara setelah melalui masa percobaan selama setahun. Namun demikian, begitu bergabung, ia harus tetap menjadi biarawan selama hidupnya. Biarawan hidup di bawah aturan yang ketat. Mereka tidak boleh memiliki properti sendiri, mereka juga tidak boleh pergi melampaui dinding biara tanpa izin kepala biara. Mereka mengikuti kegiatan teratur seperti peribadatan, membaca Injil, melakukan peribadatan pribadi, dan meditasi. Namun demikian, hampir sepanjang hari mereka bekerja keras dengan tangan mereka melakukan pekerjaan mencuci dan memasak yang diperlukan untuk biara. Menanam sayuran dan gandum untuk kebutuhan biara, dan melakukan semua tugas lainnya yang diperlukan untuk mempertahankan keberadaan biara. Ini menekankan kerja sebagai tugas religius yang menjadi ciri karakteristik biara barat. Bekerja adalah berdoa menjadi motonya. Pengaruh peradaban para biarawan Benediktin selama awal abad pertengahan bisa sedikit dirasakan. Sebuah biara sering menjadi contoh untuk pertanian, penginapan, rumah sakit, sekolah, dan perpustakaan. Dengan menggarap tanah secara tekun, para biara mampu menciptakan contoh pertanian yang baik dimanapun mereka tinggal. Mereka menerima para peziarah dan pengelana di periode ketika Eropa Barat hampir tidak memiliki penginapan. Mereka melakukan banyak pekerjaan amal, memberi makan yang kelaparan, menyembuhkan orang sakit yang dibawa ke pintu mereka, dan membagikan obat secara gratis kepada mereka yang membutuhkan. Di sekolah, mereka mengajar anak laki-laki yang ingin menjadi pendeta dan mengajar mereka yang ingin menjalani kehidupan aktif di dunia. Para biarawan pada masa itu seperti para cendekiawan, dengan menyalin manuskrip-manuskrip karya penulis klasik. Mereka menyelamatkan buku-buku berharga atau jika tidak ada buku-buku itu akan musnah. Dengan demikian, catatan-catatan tentang beberapa peristiwa paling mencolok di masa mereka bertindak sebagai penulis kronik sejarah abad pertengahan. Semua pekerjaan ini dilakukan oleh para biarawan selain tugas utamanya sebagai misionaris di antara para kafir. Namun demikian, sistem Benediktin
memiliki batasan-batasannya sendiri. Para biarawan hidup terpisah satu sama lain dan berusaha utamanya mencari keselamatan jiwa mereka sendiri. Sebuah konsep baru tentang kehidupan beragama muncul di awal abad ke-13 dengan datangnya para rahib. Tujuan mereka adalah pelayanan sosial. Mereka membaktikan diri mereka pada keselamatan orang lain. Landasan ordo para rahib adalah hasil ciptaan dua orang, Saint Francis di Italia dan Saint Dominic di Spanyol. Para penganut Fransisian dan Dominikian saling menyerupai di banyak cara. Mereka berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya dan mereka menggunakan jubah yang diikat dengan tali mengelilingi pinggangnya. Mereka tidak memiliki properti tetapi hidup dari sedekah. Mereka juga pengkhotbah yang berbicara kepada orang-orang tidak dalam bahasa Latin tapi dalam bahasa umum di setiap wilayah yang mereka kunjungi. Para Fransiskan bekerja terutama di wilayah-wilayah kumuh perkotaan dan para Dominikan bekerja untuk mendidik orang-orang dan golongan masyarakat atas. Seiring berjalannya waktu, kedua orde ini mengabaikan aturan kemiskinan dan menjadi sangat kaya. Mereka masih bertahan hidup hingga kini tersebar di seluruh dunia utamanya dan kegiatan pendidikan dan misionari. Para rahib atau biarawan melalui khutbah dan pertolongannya melakukan banyak hal untuk menghidupkan kembali kehidupan religius di Eropa selama abad ke-13. Secara khusus, mereka membantu memperkuat kekuasaan Paus. Kedua ordo menerima sanksi dari Paus. Kedua ordo juga memperoleh hak-hak istimewa dari Paus. Kedua ordo menjalankan petunjuk Paus. Paus menggunakan kedua ordo ini untuk meningkatkan pemasukan keuangan, mengkhutbahkan perang salib, dan menekan hukum pengucilan. Fransiskan dan Dominikan pada dasarnya menjadi agen kepausan. Tuntutan para uskup Roma pada supremasi spiritual atas dunia Kristen memiliki dasar ganda. Kalimat-kalimat tertentu dalam Perjanjian Lama di mana Saint Peter ditampilkan sebagai batu di atasnya sebuah gereja dibangun dan sebagai penjaga pintu kerajaan surga menunjukkan bahwa ia dianggap oleh Kristus sebagai kepala para rasul. Lebih lanjut, tradisi yang telah terbentuk dengan baik menjadikan Saint Peter sebagai pendiri gereja Roma dan uskup pertamanya. Kemudian terjadi perdebatan bahwa ia menyerahkan semua hak dan martabatnya kepada penerusnya, para paus. Karena Saint Peter adalah pimpinan di antara para rasul, maka paus akan menjadi pimpinan di antara para uskup. Doktrin supremasi Petrine semacam ini yang diekspresikan di abad kedua secara kuat ditegaskan oleh banyak paus selama abad pertengahan dan dipertahankan hingga saat ini oleh gereja Roma. Nama paus sepertinya pertama kali digunakan untuk para pendeta sebagai gelar kehormatan dan kasih sayang. Gereja Yunani masih menggunakan kata ini. Di barat, gelar paus hanya digunakan oleh uskup Roma sebagai gelar resmi. Paus dalam percakapan memiliki arti yang suci. Posisi paus ditunjukkan lebih lanjut dengan pemakaian tiara atau hiasan kepala dengan 3 mahkota yang dikenakan paus dalam prosesi. Ia pergi ke upacara-upacara serius dengan duduk di sebuah kursi yang dipanggul oleh para pengawalnya. Ia menyampaikan pidato dari singgasana yang tinggi dan semua orang yang mendekatinya mencium kakinya sebagai tanda penghormatan. Paus adalah pemberi hukum utama gereja. Dekret paus tidak bisa dikalahkan oleh siapa saja. Ia membuat hukum-hukum baru dalam membentuk dekret dan dengan dispensasinya paus bisa menyingkirkan hukum-hukum lama di kasus-kasus tertentu, seperti melarang perkawinan antar sepupu atau membebaskan biarawan dari sumpahnya. Paus juga menjadi hakim utama gereja karena semua banding dari pengadilan yang lebih rendah bergantung pada keputusan paus. Terakhir, paus adalah administrator utama gereja. Ia mengatur pemilihan uskup, pemecatan uskup ketika diperlukan, atau memindahkan uskup dari satu keuskupan ke keuskupan lainnya. Paus juga mengontrol seluruh ordo monastik atau golongan biarawan dan biarawati dan membentuk dewan umum gereja. Kekuasaan paus pada umumnya dikerjakan oleh para legates yang dikirim oleh paus sebagai perwakilannya ke berbagai kerajaan Eropa. Dengan bantuan para legates ini paus bisa mengetahui kondisi gereja di setiap bagian Eropa Barat. Fungsi yang sama dilakukan di masa modern oleh para duta besar paus yang dikenal sebagai nuncios. Untuk bantuan dalam pemerintahan, paus memanfaatkan para kardinal yang menjadi sebuah badan atau kolese.
Pada awalnya, para kardinal hanya dipilih dari kependetaan Roma dan lingkungannya, tetapi seiring berjalannya waktu, Paus membuka kekardinalan bagi tokoh-tokoh gereja ternama di semua negara. Jumlah kardinal sekarang ditetapkan 70, tetapi kolese tidak pernah penuh dan selalu saja ada beberapa topik kosong seperti pepatah bilang. Para kardinal di abad ke-11 memiliki hak untuk memilih paus baru. Martabat kardinal ditunjukkan oleh topi merah dan jubah kirmizi yang ia kenakan dan gelar eminens yang disematkan padanya. Paus adalah seorang raja temporal yang memerintah atas Roma dan negara-negara gereja. Kepemilikan ini selama abad pertengahan mencakup sebagian besar wilayah Italia Tengah. Paus tidak melepaskan kepemilikan secara bersamaan hingga pembentukan kerajaan Italia di paruh kedua abad ke-19. Untuk mendukung bisnis kepausan dan mempertahankan kemewahan kerajaan Paus diperlukan sejumlah besar pendapatan. Pendapatan ini sebagian besar berasal dari negara-negara gereja, sebagian lagi berasal dari hadiah-hadiah, dan sebagian lagi berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh para kepala biara, uskup, dan uskup agung ketika Paus mengkonfirmasikan keterpilihan mereka atas jabatannya saat ini. Sumber pendapatan lainnya berasal dari Peter Spence, yaitu pajak sebesar 1 penny pada setiap perapian. Pajak ini dikumpulkan setiap tahun di Inggris dan di beberapa negara kontinental hingga masa reformasi. Peter Spence modern adalah sumbangan sukarela yang dilakukan setiap tahun oleh Katolik Roma di seluruh dunia. Roma, kota abadi di abad pertengahan, menjadi ibu kota kepausan. Beberapa jejak masih terlihat di Roma. Gereja Old Saint Peter, di mana Sermelange dimahkotai sebagai kaisar, yang dibangun di abad ke-16 sebagai bangunan ternama di dunia. Istana Lateran yang lebih dari 1000 tahun berfungsi sebagai kediaman para paus telah hilang dari tempatnya karena digantikan oleh sebuah bangunan baru yang lebih kecil. Para paus sekarang tinggal di Istana Megah Vatikan yang berdampingan dengan gereja Saint Peter. Kehidupan pedesaan. Peradaban selalu memiliki rumahnya di perkotaan. Tidak ada yang menandai lebih kuat keterbelakangan abad pertengahan awal daripada ketiadaan kota-kota yang sedang runtuh atau sedang tumbuh yang pernah memenuhi Eropa Barat di bawah Kekaisaran Roma. Invasi bangsa Teutonik menyebabkan kehancuran bidang manufaktur dan perdagangan, dan karenanya juga menyebabkan kehancuran kota-kota yang menjadi pusat manufaktur dan perdagangan. Ketika kehidupan perkotaan mengalami kemunduran, masa populasi dalam jumlah besar pindah untuk tinggal di komunitas perdesaan yang terisolasi. Ini menjadi ciri utama ekonomi di awal abad pertengahan. Sebidang tanah ketika dimiliki oleh seorang lord dan dihuni oleh para petani yang bergantung pada lord dinamakan manor. Manor biasanya memiliki ukuran bervariasi menurut kekayaan lord. Setiap bangsawan setidaknya memiliki satu manor. Pada bangsawan besar mungkin memiliki beberapa manor. Biasanya tersebar di seluruh negeri dan bahkan raja bergantung pada banyaknya manor yang dimiliki untuk menyuplai bahan makanan bagi istananya. Inggris setelah periode penaklukan bangsa Norman memiliki lebih dari 9.000 manor. Seorang lord kadang memanfaatkan sendiri manor yang dimilikinya. Ini adalah wilayah kekuasaannya. Ia membagikan sisa tanah kepada para petani yang menjadi penyewanya. Mereka mengolah tanah sewaan menurut sistem bidang terbuka. Seorang petani daripada memiliki satu bidang tanah yang kompak, membagi tanahnya menjadi bidang-bidang yang lebih kecil, biasanya seluas 1 akre atau setengah akre, yang tersebar di seluruh manor dan dipisahkan bukan oleh pagar tetapi oleh tanah berumput yang tidak diolah. Tampilan manor ketika sedang diolah menjadi seperti sebuah papan main dam yang luas atau sebuah tambal sulam selimut. Alasan untuk percampuran garis-garis bidang tanah ini tampaknya untuk memastikan bahwa setiap petani memiliki bidang tanah yang baik dan yang buruk. Jelas bahwa pengaturan ini memaksa semua petani bekerja menurut rencana yang sama. Orang harus menanam tanaman yang sama seperti yang dilakukan tetangganya dan memanennya di saat yang sama. Pertanian di bawah kondisi seperti ini tidak bisa mengalami kemajuan. Para petani tidak tahu bagaimana menyuburkan tanah dengan penggunaan pupuk dan melakukan rotasi tanam yang tepat.
Akibatnya mereka membagi semua tanah garapan menjadi 3 bagian. Satu bagian ditanami dengan gandum atau rye, dan bagian lainnya ditanami dengan oat atau barley, sementara bagian ketiga dibiarkan tidak ditanami selama setahun. Sehingga bidang tanah ketiga ini bisa memperoleh kesuburannya kembali. 8 atau 9 gantang biji-bijian mewakili rata-rata hasil panen 1 akre. Binatang ternak berukuran kecil karena belum ada perkembangbiakan ilmiah. Peralatan pertanian masih sedikit dan tidak praktis. Untuk memanen ladang seluas 2 akre dibutuhkan 5 orang setiap harinya. Di samping memiliki tanah garapan, setiap petani memiliki hak tertentu atas tanah non-garapan dari satu manor. Ia boleh memotong rumput dalam jumlah terbatas dari padang rumput. Ia boleh memelihara begitu banyak binatang ternak seperti sapi, angsa, babi. Ia juga memiliki hak istimewa untuk mengambil kayu dari hutan untuk bahan bakar dan bahan bangunan. Kepemilikan petani yang mencakup sebuah rumah di desa menjadi properti yang komplit. Para petani di manor hidup saling berdekatan di satu atau lebih desa. Rumah mereka yang kecil dengan satu ruangan beratap jerami berkelompok di ruang terbuka atau berada di kedua sisi jalan yang sempit. Beberapa bangunan yang penting adalah gereja paroki, pastor, dan tempat penggilingan gandum. Jika sebuah sungai mengalir cukup deras melalui manor dan mungkin juga ada tempat pandai besi. Populasi setiap komunitas ini sering tidak lebih dari 100 jiwa. Sebuah desa di abad pertengahan memiliki staf reguler. Pertama adalah kepala komunitas yang mewakili para petani dalam hubungannya dengan lord pemilik manor. Selanjutnya adalah seorang konstabel yang tugasnya membawa pesan ke seluruh desa, memanggil penduduk desa ke pertemuan dan menjalankan perintah kepala komunitas. Kemudian ada pond keeper yang memiliki tugas menahan hewan tersesat, penjaga dan yang menjaga hewan ternak di malam hari, dan kemudian ada tukang kayu, tukang besi, dan tukang giling. Para pegawai ini atas jasa yang dikerjakan menerima tunjangan tanah yang diolah penduduk desa untuk mereka. Mungkin ciri paling mencolok dari desa abad pertengahan adalah pemenuhan kebutuhannya sendiri. Para penduduk berusaha menghasilkan segala sesuatu yang mereka butuhkan di rumah mereka sendiri untuk menghindari ketidakpastian dan biaya perdagangan. Tanah memberi mereka makanan, hutan menyediakan kayu untuk bahan bangunan dan furniture. Mereka membuat pakaian mereka sendiri dari rami, wol, dan kulit. Makanan dan tepung mereka giling di rumah penggilingan dan peralatan pertanian mereka dibuat oleh tukang pandai besi di desa. Bahan-bahan utama yang dibawa dari pasar yang jauh meliputi garam yang digunakan untuk menggarami daging dari ternak yang disembelih di musim gugur, besi untuk berbagai peralatan, dan batu penggilingan. Binatang ternak, kuda, dan biji-bijian menjadi barang umum yang ditukarkan di manor. Kehidupan di desa abad pertengahan sangat keras dan kasar. Para petani bekerja dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Makan makanan kasar, tinggal di gubuk, dan sering terkena wabah penyakit. Mereka sering menjadi mangsa tanpa daya bagi para bangsawan feodal. Jika lord mereka kebetulan orang yang suka bertengkar, mereka mungkin melihat tanah mereka rusak, ternak mereka diusir, dan desa-desa mereka dibakar, dan mungkin mereka dibunuh. Bahkan di bawah kondisi damai, kehidupan di manor mengalami kemunduran. Namun demikian, ada sisi lain untuk digambarkan. Jika para petani memiliki lord yang adil dan dermawan, mereka mungkin memiliki kehidupan yang nyaman. Kecuali ketika panen gagal, mereka memiliki banyak makanan dan mungkin juga memiliki anggur atau cider. Mereka berbagi kehidupan yang sama di ladang, di hijaunya pedesaan, dan dalam pelayanan di gereja wilayah. Mereka memiliki banyak hari raya. Diperkirakan bahwa selain hari Minggu, sekitar 8 minggu dalam setahun mereka bebas dari kerja. Festival Natal, Paskah, dan May Day di akhir pembajakan ladang dan akhir panen juga membebaskan mereka dari pekerjaan yang monoton. Perbudakan perkebunan. Desa abad pertengahan biasanya memiliki beberapa kelas pekerja. Ada sejumlah orang bebas yang membayar sewa tanah dan dengan harga tetap, baik dengan uang atau hasil pertanian. Beberapa budak mungkin juga ditemukan di rumah seorang lord atau bekerja di perkebunannya. Namun demikian, saat itu perbudakan mulai menghilang di Eropa Barat. Sebagian besar petani adalah budak perkebunan atau pertanian. Seorang budak milik tuannya, ia dibeli dan dijual seperti budak lainnya.
Seorang budak pertanian memiliki posisi yang lebih tinggi karena ia tidak bisa dijual terlepas dari tanahnya dan kepemilikannya juga tidak bisa diambil darinya. Ia terpancang pada ladangnya. Di sisi lain, posisi budak pertanian lebih rendah daripada orang bebas karena ia tidak bisa berganti tempat tinggal atau menikah dengan orang di luar menornya atau mewariskan barang-barangnya tanpa izin lordnya. Budak pertanian tidak menerima tanah sebagai hadiah karena untuk menggunakan tanah ia harus mengerjakan tugas-tugas tertentu untuk majikannya. Tugas-tugas ini utamanya berupa pelayanan personal. Ia harus bekerja di perkebunan lord selama 2 atau 3 hari setiap minggunya dan di musim-musim sibuk seperti masa membajak ladang dan panen. Ia harus mengerjakan banyak pekerjaan. Setidaknya separuh waktunya bisanya dituntut oleh majikannya atau lord. Budak pertanian juga harus melakukan pembayaran-pembayaran tertentu, baik dalam bentuk uang atau hasil-hasil pertanian seperti biji-bijian, madu, telur, atau produk-produk lainnya. Ketika ia menggiling gandum atau memeras anggur yang tumbuh di ladangnya, ia harus menggunakan penggiling atau alat peras milik lord dan membayar biaya wajib. Budak pertanian berkembang selama berabad-abad berikutnya di Kekaisaran Roma dan di awal abad pertengahan. Banyak budak pertanian tampaknya merupakan keturunan dari penyewa tanah, baik itu orang bebas dan budak yang telah mengerjakan ladang-ladang Roma di Eropa Barat. Golongan budak pertanian juga direkrut dari orang-orang bebas Jerman yang dikarenakan suatu masalah mencari perlindungan dari lord. Perbudakan pertanian sebagai sistem kerja paksa tidaklah sangat menguntungkan bagi lord, dan perbudakan ini menjemukan bagi budak-budak tersebut. Kebangkitan kembali perdagangan dan industri di abad ke-12 dan ke-13 menyebabkan lebih banyak uang dalam peredaran dan para lord mendapati betapa jauh lebih baik menyewa pekerja untuk bekerja padanya daripada bergantung pada budak pertanian yang melalaikan pekerjaan mereka. Sebaliknya, para budak pertanian senang membayar sejumlah uang kepada lord atas penggunaan tanah karena sekarang mereka bisa mencurahkan diri mereka sepenuhnya pada ladang mereka. Kedua pihak memperoleh keuntungan dari perjanjian yang mengubah lord manorial atau penguasa manor menjadi tuan tanah dan budak pertanian menjadi petani penyewa lahan yang merdeka. Emansipasi pertanian dipercepat sebagai akibat dari bencana paling mengerikan yang pernah menimpa umat manusia. Sekitar pertengahan abad ke-14, sebuah wabah penyakit yang berasal dari Asia yang sekarang dikenal sebagai wabah pes sampai ke barat. Kematian hitam dinamakan demikian karena di antara gejala-gejalanya adalah bercak-bercak hitam di sekujur tubuh menyebar ke seluruh Eropa. Wabah ini menyebar sangat cepat disebabkan oleh kondisi ventilasi dan drainase perkotaan dan pedesaan yang tidak sehat. Setelah menyerang Yunani, Sisilia, Italia, Spanyol, Prancis, dan Jerman, wabah ini masuki Inggris di tahun 1349. Dan dalam waktu kurang dari 2 tahun wabah ini menjangkiti separuh populasi. Wabah pes di Inggris seperti di negara-negara lainnya menyebabkan kelangkaan pekerja karena kekurangan pekerja hasil panen membusuk di atas tanah, sementara domba dan ternak lainnya karena tidak ada perawatan berkeliaran di ladang-ladang yang dibiarkan terbengkalai. Para petani yang bertahan hidup menuntut dan menerima upah yang lebih tinggi. Bahkan budak pertanian yang pekerjaannya sekarang lebih dihargai mendapati diri mereka berada di posisi yang lebih baik. Lord pemilik manor yang mempertahankan para pekerjanya sering mengizinkan mereka untuk mengganti uang pembayaran dengan pelayanan-pelayanan personal. Ketika budak pertanian tidak mendapatkan jaminan konsesi, mereka sering melarikan diri dan menjadikan diri mereka dimiliki oleh penawar yang lebih tinggi. Semua ini berjalan terlepas dari sejumlah statuta yang dikeluarkan oleh parlemen yang memerintahkan para pekerja menerima upah rata-rata lama dan melarang mereka mencari pekerjaan yang lebih baik. Emansipasi pertanian berlanjut di sepanjang abad ke-14 dan ke-15. Perbudakan pertanian di tahun 1500 telah hilang di Italia, di beberapa wilayah Prancis dan Jerman dan Inggris. Beberapa negara masih mempertahankan perbudakan ini lebih lama lagi. Budak pertanian Prusia, Austria, dan Rusia tidak memperoleh jaminan kemerdekaan hingga abad ke-19. Kehidupan perkotaan. Ciri ekonomi yang mencolok di abad pertengahan adalah pertumbuhan banyak kota. Pengembangan perdagangan dan manufaktur mendorong peningkatan kekayaan, peningkatan pasar, dan penggunaan uang untuk pembelian produk atau jasa. Banyak kota muncul dan berkembang pesat seperti di masa Kekaisaran Roma. Kota-kota ini memerdekakan diri kontrol bangsa
para bangsawan dan menjadi rumah bagi kebebasan dan demokrasi. Sejumlah kota abad pertengahan berdiri di beberapa situs dan bahkan di dalam tembok di kota-kota Madya Roma, terutama di Italia, Prancis Selatan, dan Spanyol, dan juga di wilayah Rhine dan Danube. Terlihat bahwa beberapa kota kuno telah dihancurkan seluruhnya selama invasi bangsa Teutonik. Mereka melihara nama-nama Roma, jalan-jalan, saluran air, amfiteater, dan gereja, dan institusi-institusi Roma. Di antara mereka ada pusat-pusat penting seperti Milan, Florence, Venice, Lyons, Marseilles, Paris, Vienna, Cologne, London, dan York. Banyak kota abad pertengahan adalah kota-kota baru. Beberapa kota ini berkembang dari komunitas-komunitas kecil yang luasnya meningkat disebabkan posisinya yang strategis. Sebuah tempat di mana sebuah sungai bisa diarungi, di mana dua jalan bertemu, di mana sebuah pelabuhan berada, secara alamiah akan menjadi tempat berkumpul para pedagang. Beberapa kota lainnya berawal dari benteng di mana para petani mencari tempat berlindung ketika bahaya mengancam. Kelompok kota ketika berkembang dari beberapa desa di beberapa manor, pemukiman yang berkembang dipastikan muncul di dekat biara atau istana yang menawarkan perlindungan dan pekerjaan untuk rakyat biasa. Pada awalnya, kota menjadi bagian dari sistem feodal. Kota berkembang di sebuah wilayah yang dimiliki oleh seorang lord, dan karena kota harus patuh pada lord, posisi penduduk kota tidak jauh lebih tinggi daripada budak, walaupun mereka adalah pedagang dan tukang kayu atau besi, bukannya petani. Mereka tidak mendapatkan hak politik karena lord mereka menarik pajak, menunjuk para pejabat, menjaga ketertiban, dan menghukum para penyerang. Singkat kata, kota tidaklah merdeka. Ketika jumlah penduduk kota semakin banyak dan kaya, mereka menolak penindasan. Kadang-kadang mereka mendapatkan kemerdekaan dengan bertempur sengit. Lebih sering mereka membeli kota, mungkin dari beberapa bangsawan membutuhkan uang untuk perang salib. Di Prancis, Inggris, dan Spanyol, di mana kekuatan kerajaan sangat kuat, kota-kota hanya memperoleh pengecualian dari beban feodal mereka. Di Jerman dan Italia, di satu pihak, kelemahan pemerintahan pusat membuat banyak kota memperoleh kemerdekaannya. Salah satu kota yang masih bertahan hingga saat ini adalah San Marino, dan tiga lainnya, Hamburg, Bremen, dan Lübeck, menjadi bagian dari Kekaisaran Jerman di abad ke-19 sebagai persemakmuran terpisah. Kota yang merdeka tidak memiliki ruang untuk budak atau budak pertanian. Semua kondisi perendahan diri berhenti di dalam tembok-tembok kota. Aturan menyatakan bahwa setiap orang yang telah tinggal di kota dalam jangka waktu 1 tahun tidak bisa lagi diklaim adalah majikan atau lord sebagai budaknya. Aturan ini memperoleh dukungan berupa ungkapan terkenal, udara kota memberi kebebasan. Kemerdekaan kota secara alamiah menarik banyak imigran. Di kota muncul golongan masyarakat kota kelas menengah yang berada di antara pendeta dan bangsawan di satu sisi dan petani di sisi lainnya. Apa yang orang Prancis sebut bourgeois. Karena itu, kelas menengah atau bourgeois yang menonjol dalam hal kekayaan, kepandaian, dan usahanya bahkan memiliki pengaruh besar pada urusan-urusan Eropa. Pengunjung yang mendekati sebuah kota abad pertengahan melalui bermil-mil ladang terbuka bisa dapat melihat kota dengan jelas dalam cahaya tidak terhalang oleh asap pembakaran batu bara. Dari kejauhan, kota tampak seperti benteng tanpa dinding, menara, pintu gerbang, jembatan tarik, dan selokan. Ia juga akan melihat puncak menara, gereja, dan katedral, atap dari rumah-rumah besar, dan masa kastil yang gelap dan mengernyit. Kesan utama yang terlihat adalah kekayaan, kekuatan, dan keindahan. Pengunjung tidak akan menemukan hal-hal menarik di dalam dinding kota. Jalanan sempit berliku, beraspal buruk, dan gelap karena rumah-rumah yang menjorok di atas jalan dan tanpa iluminasi di malam hari. Tidak ada ruang terbuka atau taman kecuali sebuah pasar kecil. Seluruh kota dikepung oleh dinding kota yang menghalangi cahaya udara dan pandangan keluar dan mencegah ekspansi ke wilayah tetangga. London abad pertengahan misalnya mencakup area kurang dari 1 mil persegi. Sebuah kota di abad pertengahan kurang perencanaan sanitasi. Satu-satunya suplai air berasal dari sungai dan sumur yang terpolusi. Selokan dan trotoar belum dikenal. Orang menumpuk sampah di halaman belakang atau membawanya di jalan untuk dibangsa anjing atau babi yang berfungsi sebagai pemakan bangkai.
Lubang-lubang di jalan mengumpulkan semua kotoran, dan jalan-jalan yang belum diaspal di musim hujan menjadi rawa-rawa. Kehidupan sungguh padat di banyak rumah bertingkat, dengan sedikit udara dan terlihat muram. Mayat dikubur di dekat halaman gereja yang padat. Kondisi yang tidak sehat ini pasti menjadi penyebab sejumlah penyakit. Angka kematian yang tinggi bisa diimbangi dengan angka kelahiran yang tinggi dan kedatangan orang-orang desa. Penduduk kota hanya membanggakan gedung-gedung publik mereka. Pasar di mana para pedagang berkumpul sering menjadi persimpangan yang cantik dan kadang-kadang memiliki sebuah aula pasar yang menyimpan barang-barang mereka dari cuaca. Tidak jauh dari pasar berdiri balai kota untuk transaksi bisnis publik yang menyelenggarakan pesta-pesta rakyat. Balai kota mungkin dilengkapi dengan menara lonceng tinggi untuk memanggil penduduk agar hadir pada pertemuan massa. Ada juga sejumlah gereja dan biara jika kota menjadi ibu kota keuskupan. Kota-kota abad pertengahan berukuran kecil dengan jumlah penduduk sekitar 10.000, menyederhanakan masalah pemerintahan. Para pedagang ternama biasanya membentuk sebuah dewan yang dipimpin oleh seorang hakim, kepala atau wali kota yang dibantu oleh anggota dewan. Di beberapa tempat para guild atau serikat buruh memilih pejabat dan mengatur urusan publik. Asosiasi ini memiliki banyak fungsi dan menempati posisi paling penting dalam kehidupan kota. Karena itu penting bagi kita untuk mendeskripsikan mereka secara lebih rinci. Industri umum. Kata Anglo-Saxon guild yang berarti membayar diterapkan pada sebuah kelompok atau masyarakat yang anggotanya membuat kontribusi untuk sejumlah tujuan yang sama. Bentuk asosiasi ini sangat tua. Beberapa kelompok guild atau serikat buruh di Roma telah dibentuk di masa pemerintahan. Sementara tidak sedikit kelompok semacam ini yang tumbuh subur di Cina dan India dibentuk sebelum era Kristen. Kelompok guild eksis di Eropa kontinental sejak masa Charlemagne, tapi mereka tidak menonjol hingga setelah Perang Salib. Kelompok guild yang terdiri dari para pedagang tumbuh ketika kelompok ini membeli dan menjual barang-barang di setiap tempat yang dipersatukan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Keanggotaan kelompok ini mencakup banyak tukang kayu atau besi dan juga pedagang profesional, karena di abad pertengahan orang mungkin menjual barangnya di ruang depan tokonya dan membuat barang-barang tersebut di ruang belakang toko. Tugas utama seorang pedagang atau guild adalah mempertahankan monopoli perdagangan anggotanya sendiri di sebuah kota. Orang asing dan orang non-anggota guild tidak boleh membeli atau menjual di sana kecuali di bawah persyaratan yang diterapkan oleh guild. Mereka harus membayar tol kota, membatasi hubungannya dengan anggota guild. Mereka dilarang membeli barang-barang yang orang-orang kota inginkan untuk diri mereka sendiri atau membuka sebuah toko untuk menjual eceran. Mereka memperoleh lebih banyak kebebasan di sejumlah pasar raya yang ditunjukkan untuk menarik orang luar. Setelah beberapa waktu, para pedagang dan para tukang yang terlibat dalam pekerjaan khusus mulai membentuk asosiasi mereka sendiri. Maka muncullah kelompok pengrajin guild yang terdiri dari para penenun, pembuat sepatu, tukang roti, penjahit, tukang kayu, dan lain-lain. Hingga hampir setiap bentuk industri memiliki organisasinya sendiri. Nama-nama berbagai pekerjaan digunakan sebagai nama depan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sehingga saat ini kita memiliki nama keluarga yang sama seperti Smith, Cooper, Fuller, Potter, Candler, dan banyak lainnya. Jumlah pengrajin guild di sebuah kota penting mungkin sangat banyak. London dan Paris pada masa itu masing-masing memiliki lebih dari 100 pengrajin, dan Cologne di Jerman memiliki 80 pengrajin. Anggota kelompok guild tertentu biasanya ditinggal di jalan yang sama atau bagian kota yang sama, tidak hanya untuk kebersamaan tapi juga pengawasan yang lebih baik atas kerja mereka. Karena pedagang kelompok guild mengatur perdagangan kota, maka para pengrajin guild bertanggung jawab atas industri kota. Tidak seorang pun bisa terlibat dalam setiap pekerjaan kerajinan tanpa menjadi anggota guild yang mengontrol aturan perdagangan. Jam kerja pengrajin dan nilai barang yang dihasilkan ditentukan oleh guild. Ia mungkin tidak bekerja di tempat lain selain di tokonya dikarenakan sulitnya pengawasan. Ia mungkin juga tidak bekerja di bawah cahaya buatan sehingga ia menghasilkan barang-barang yang jelek. Segala sesuatu yang ia buat diperiksa secara cermat untuk mengetahui apakah barang tersebut memiliki bahan yang buruk atau menunjukkan hasil akhir yang jelek. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan berarti denda besar atau mungkin
pemecatan sebagai anggota guild. Monopoli industri yang dikuasai pengrajin guild memberi perlindungan bagi pembuat barang atau produser dan konsumen. Keanggotaan penuh kelompok guild hanya bisa diperoleh melalui beberapa tingkatan. Seorang anak laki-laki mulai bekerja sebagai pekerja magang. Ini artinya ia menjadi seorang murid. Ia membayar sejumlah uang kepada majikannya dan majikan setuju untuk mendidiknya selama jangka waktu tertentu, biasanya 7 tahun. Majikan sebaiknya berjanji menyediakan makanan, penginapan, dan pakaian pada para pekerja magang dan mengajarinya semua rahasia pekerjaannya atau kerajinan. Di akhir masa belajarnya, pekerja magang harus lulus ujian yang diselenggarakan oleh guild. Jika ia lulus, ia menjadi seorang journeyman atau pekerja harian dan bekerja untuk mendapatkan upah harian. Segera setelah ia menabung cukup uang, ia mungkin akan menjadi majikan di tokonya sendiri. Seorang majikan adalah seorang pekerja dan induk semang, buruh, dan kapitalis. Kelompok guild memiliki aspek derma dan religius. Mereka mengumpulkan keuntungan untuk meringankan beban hidup anggotanya atau janda dan anak-anak mereka. Setiap kelompok memiliki altarnya sendiri di katedral atau sering di kapelnya sendiri, di mana masa mengistirahatkan jiwa anggota guild yang telah mati dan di mana perayaan religius untuk orang suci diselenggarakan. Kelompok guild juga merupakan organisasi sosial yang sering mengadakan pertemuan untuk pesta di aulanya sendiri atau di penginapan. Kelompok guild di beberapa kota menghibur orang-orang dengan sandiwara atau prosesi tahunan. Jelas bahwa para anggota guild memiliki kepentingan yang sama dan berbagi kelompok yang sama. Ketika kelompok guild semakin makmur dan kekayaannya meningkat, mereka cenderung menjadi kelompok eksklusif. Biaya keanggotaan dinaikkan begitu tinggi sehingga hanya sedikit yang sanggup membayarnya. Sementara itu, jumlah murid magang yang belajar pada majikan sangat dibatasi. Hal ini membuat journeyman mengalami kesulitan untuk meningkatkan posisi majikan. Mereka tetap menjadi pekerja selamanya. Masa pekerja tidak bisa lagi berpartisipasi dalam keuntungan sistem guild. Di abad ke-18, sebagian besar guild kehilangan monopolinya di industri, dan di abad ke-19 mereka memberi jalan bagi kelompok-kelompok perdagangan lainnya. Perdagangan umum. Hampir setiap kota memiliki pasar mingguan atau semi-mingguan yang diselenggarakan di pasar atau di halaman gereja. Aktivitas pasar sering diselenggarakan di hari Minggu. Orang-orang luar yang membawa binatang ternak dari hasil pertanian untuk dijual di pasar diminta membayar tol untuk otoritas kota atau kadang-kadang untuk seorang bangsawan. Iuran pasar dikumpulkan di pintu gerbang beberapa kota Eropa. Orang-orang di abad pertengahan melakukan persaingan terbatas. Orang dianggap bersalah jika ia membeli barang-barang di luar pasar reguler atau membeli barang dalam jumlah yang lebih besar daripada yang dibutuhkan. Orang seharusnya tidak menarik harga lebih tinggi daripada nilai barang tersebut, atau membeli barang dengan harga murah dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Gagasan yang berlaku saat itu adalah bahwa barang-barang sebaiknya dijual dengan harga yang adil, yang tidak ditentukan oleh suplai dan permintaan, tetapi dengan perkiraan harga bahan dan usaha pembuatannya. Hukum yang ditetapkan sering menentukan harga yang adil ini, tapi sangat sulit untuk mencegah tindakan menikung pasar yang dilakukan oleh pedagang-pedagang cerdas dan tidak mengindahkan moral. Banyak kota sering menyelenggarakan pasar malam atau pekan raya sekali atau 2 kali setahun. Pekan raya ini sangat diperlukan di abad Eropa pertengahan karena para pedagang tidak menyimpan banyak barang atau banyak jenis barang di rak-rak mereka. Dengan alasan para pembeli enggan melakukan perjalanan jauh untuk membeli barang yang mereka inginkan. Pekan raya di kota Inggris seperti Stourbridge, Winchester, atau St. Ives mungkin menarik perhatian orang-orang Venesia dan Genoa untuk datang dengan membawa sutra, lada, dan rempah-rempah dari timur. Orang Flemings datang dengan membawa kain dan linen berkualitas tinggi. Orang Spanyol datang dengan membawa besi dan anggur. Orang Norwegia datang dengan membawa ter yang diambil dari hutan-hutan mereka. Dan pedagang Baltik datang dengan membawa bulu binatang dan ikan asin. Pekan raya yang mendorong perdagangan membantu berbagai bangsa Eropa saling mengenal. Perdagangan di Eropa Barat hampir musnah disebabkan oleh invasi bangsa Teutonik dan permunculan feodalisme.
Hubungan dagang mengalami banyak hambatan. Seorang pedagang yang melakukan perjalanan darat dari satu negara ke negara lainnya mungkin menghadapi jalan yang sangat buruk, sedikit jembatan, dan penginapan yang buruk. Barang-barang dibawa di atas punggung kuda, bukannya dengan kereta. Perampokan jalan raya sering terjadi sehingga pengelana selalu membawa senapan dan biasanya mereka pergi dalam kelompok untuk perlindungan yang lebih baik. Para lord feodal yang tidak lebih daripada para perampok menarik bea lintas di setiap jembatan dan tempat penyeberangan dan di setiap jalan. Jika pedagang melakukan perjalanan lewat laut, ia harus menghadapi bahaya angin kencang dan gelombang tinggi, bahaya dari pantai-pantai dengan penerangan minim, dan dari serangan bajak laut. Tidak mengherankan perdagangan mengalami kemunduran di awal abad pertengahan dan selama beberapa waktu perdagangan dikuasai oleh orang-orang Bizantin dan Arab. Bahkan selama abad-abad ke-8 yang dimulai setelah keruntuhan Kekaisaran Roma, perdagangan dengan orang-orang Orient telah dilakukan di beberapa kota di Italia dan Prancis Selatan. Perang Salib yang mempertemukan Barat dan Timur meningkatkan perdagangan ini. Negara-negara Mediterania adalah yang pertama merasakan efek dari hubungan dagang dan dengan bangsa Orient atau Timur, tetapi lama sebelum kebangkitan kembali perdagangan meluas hingga ke bagian-bagian lain Eropa. Sebelum penemuan Cape of Good Hope atau Tanjung Harapan, rempah-rempah, obat bius, dupa, karpet, permadani, porselin, dan batu mulia India, Cina, Hindia Timur hingga ke barat melalui 3 rute utama. Semuanya telah digunakan di masa kuno. Rute sentral dan paling penting melalui Teluk Persia dan Sungai Tigris ke Baghdad. Dari Baghdad, barang-barang dibawa dengan karavan menuju Antioch atau Damaskus. Rute selatan sampai ke Kairo dan Alexandria melalui Laut Merah dan Sungai Nil. Dengan memanfaatkan angin musim barat, kapal pedagang bisa melakukan perjalanan dari India ke Mesir dalam waktu sekitar 3 bulan. Rute utara seluruhnya melalui jalan darat, melewati pelabuhan-pelabuhan di Laut Hitam dan kemudian ke Konstantinopel. Rute ini melewati banyak terusan di pergunungan dan padang pasir yang luas. Dan karenanya para pedagang yang melewati rute ini hanya membawa sedikit barang, tetapi yang sangat berharga. Penaklukan oleh Ottoman Turks sebagian besar dilakukan dengan melalui rute ini yang dibuat oleh orang Kristen di pertengahan abad ke-15. Barang-barang dari timur setelah sampai Mediterania bisa diangkut melalui laut menuju Eropa Timur. Setiap tahun orang-orang Venesia mengirim armada dengan muatan produk-produk timur ke Bruges di Flanders, sebuah kota yang merupakan depot perdagangan paling penting dengan Jerman, Inggris, dan Skandinavia. Bruges juga menjadi tujuan akhir rute perjalanan darat dari Venice melalui pegunungan Alps dan mengikuti Sungai Rhine. Banyak jalan perdagangan lainnya juga menghubungkan Mediterania dengan Laut Utara dan Baltik. Katedral dan universitas. Selama beberapa abad setelah invasi bangsa barbar, arsitektur mengalami sedikit kemajuan di Eropa Barat. Di Laut Italia yang memperoleh pengaruh dari Bizantin dan Spanyol yang menjadi pusat kebudayaan Arab. Kebangkitan kembali arsitektur dimulai dari masa Charlemagne dengan adopsi gaya bangunan yang dinamakan Romanesque karena menggunakan valuting, kubah, dan lengkungan bulat seperti di bangunan-bangunan Roma. Gaya bangunan yang dinamakan Gotik diambil dari nama bangsa Goths, berkembang baik selama abad pertengahan selanjutnya. Gaya bangunan ini berkembang dari gaya Romanesque. Pada arsitek katedral Gotik ingin mempertahankan atap berkubah tetapi pada saat yang sama menggunakan dinding yang tebal dan solid dengan jendela-jendela kecil sehingga interior bangunan gelap dan muram. Mereka menyelesaikan masalah ini dengan cara menggunakan banyak rusuk batu yang diletakkan di atas kolom dan menopang beban atap. Kubah bertulang rusuk memungkinkan dibuatnya atap-atap yang lebih tinggi, mencakup area yang lebih luas daripada gereja-gereja Romanesque. Selain itu, kolom-kolom yang menopang rusuk saling dihubungkan dengan menopang bebas dan sandaran kokoh dari batu di bagian luar dinding gereja. Dinding-dinding ini yang terbebas dari tekanan atap sekarang hanya menjadi pelindung dari cuaca.
Dinding-dinding ini biasa dibuat dari bahan yang ringan dan dilengkapi dengan jendela-jendela tinggi dan lebar. Para arsitek gotik juga mengganti lengkungan bulat Roma dengan lengkungan berujung lancip dan lebih anggun yang telah lama dikenal dan digunakan oleh bangsa Arab. Karya para arsitek gotik ini berada di bawah karya para seniman lainnya. Pemahat membuat figur manusia, binatang, dan tanaman dalam jumlah sangat banyak. Pelukis melapisi ruang-ruang dinding kosong dengan lukisan dinding yang luar biasa indah. Pengukir kayu membuat tempat paduan suara, mimbar, dan altar. Para pekerja terampil membuat jendela dengan kaca sepuh yang keindahannya warnanya tidak tertandingi oleh karya modern terbaik. Bagian interior katedral gotik dengan klaster kolom-kolomnya, jendela yang berkilau, dan berbagai ornamen cantik lainnya menjadi tempat yang paling inspiratif yang pernah dibuat oleh manusia. Universitas berkembang dari sekolah katedral dan sekolah biara di mana anak laki-laki dididik menjadi pendeta atau biarawan. Pengajarnya yang seluruhnya berada di tangan pendeta berupa pendidikan karakter dasar. Para murid belajar tata bahasa Latin agar bisa membaca buku-buku agama, jika tidak selalu untuk memahaminya, dan belajar musik yang digunakan untuk acara-acara gereja. Mereka juga belajar aritmatika dengan menggunakan notasi Roma, menerima sedikit pelajaran geometri dan astronomi, dan kadang-kadang memperoleh sedikit pengetahuan tentang geografi, hukum, dan filosofi. Selain sekolah-sekolah gereja ini, sekolah-sekolah lainnya dipertahankan oleh kelompok-kelompok guild atau serikat pekerja dan juga oleh para dermawan. Ada sekitar 50 universitas Eropa yang dimulai dari abad pertengahan berikutnya. Universitas-universitas ini muncul secara spontan. Eropa Barat di abad ke-11 dan ke-12 merasakan sensasi kebangkitan intelektual ini. Kebangkitan intelektual ini dipicu oleh hubungan dengan orang-orang Arab berpendidikan tinggi di Spanyol, Sisilia, dan Timur, dan dengan cendekiawan Yunani di Konstantinopel selama Perang Salib. Keinginan untuk memperoleh pendidikan menjadi begitu umum sehingga sekolah-sekolah dasar tidak bisa memuaskan keinginan tersebut. Sekolah-sekolah lainnya kemudian dibuat di berbagai kota dan murid-murid berbondong-bondong datang dari setiap tempat. Universitas Paris berkembang dari sekolah semacam ini yang pada saat itu memiliki lebih dari 5.000 murid. Universitas Paris menjadi model untuk Universitas Oxford di Inggris, dan juga universitas lainnya di Skotlandia, Denmark, Swedia, dan Jerman. Universitas di Italia dan Spanyol juga dijadikan contoh untuk Universitas Bologna. Kata universitas pada awalnya memiliki arti persatuan atau asosiasi. Di abad pertengahan, semua artisan atau tukang batu, tukang kayu, pandai besi, dan lain-lain masuk dalam perkumpulan guild, dan ketika para guru dan semua murid menyatukan diri mereka untuk belajar, mereka umumnya meniru bentuk organisasi guild. Setelah lulus ujian, seorang murid atau pekerja magang menjadi seorang sarjana seni atau pekerja harian dan mungkin mengajarkan mata pelajaran dasar tertentu yang dikuasainya. Setelah menyelesaikan seluruh pendidikannya, biasanya selama 6 tahun, para sarjana mengambil ujian akhir dan jika berhasil ia menerima gelar Master of Arts. Anggota universitas biasanya tinggal di sejumlah perguruan tinggi. Pada mulanya perguruan tinggi ini menjadi seperti penginapan di mana murid-murid miskin dibiayai oleh sejumlah dermawan. Ketika perguruan tinggi berkembang menjadi kaya, melalui hadiah yang diterimanya, perguruan tinggi ini kemudian menjadi pusat belajar di bawah instruksi para master. Di Oxford dan Cambridge, di mana sistem perguruan tinggi dipertahankan hingga saat ini, setiap perguruan tinggi memiliki gedung-gedung terpisah dan memiliki hak istimewa untuk mengatur diri sendiri. Sebuah universitas di abad pertengahan tidak membutuhkan koleksi perpustakaan, laboratorium, dan museum yang mahal. Kebutuhan utamanya adalah ruang kuliah untuk para profesor. Bahkan tidak ada kursi atau bangku yang diperlukan karena para murid sering duduk di atas lantai beralaskan jerami. Harga manuskrip yang mahal memaksa para profesor memberikan semua instruksinya melalui perkuliahan karena buku cetak tidak bisa menggantikan kata-kata inspiratif dari para cendekiawan. Studi di Universitas abad pertengahan dikelompokkan menjadi 4 fakultas, yaitu kesusastraan, teologi, hukum, dan kedokteran. Fakultas yang disebutkan pertama mengajarkan 7 ilmu kesusastraan liberal, yaitu tata bahasa, retorika, logika, aritmetika, musik, geometri, dan astronomi. Teologi, hukum, dan kedokteran adalah studi profesional, dipelajari setelah menyelesaikan studi kesusastraan. Dikarenakan pergerakan konstan para murid dari satu universitas ke universitas lainnya, setiap institusi cenderung melakukan
spesialisasi di satu atau lebih bidang pendidikan. Maka Paris terkenal atas pendidikan teologi. Montpellier, Padua, dan Salerno terkenal atas pendidikan kedokteran. Dan Orleans, Bologna, dan Salamanca terkenal atas pendidikan hukumnya. Bahasa-bahasa nasional selama abad pertengahan berikutnya. Bahasa Latin berlanjut menjadi bahasa internasional di sepanjang periode abad pertengahan. Gereja Roma menggunakan bahasa Latin untuk dekrit kepausan dan dokumen-dokumen lainnya. Doa-doa diucapkan, himne dinyanyikan, dan kadang-kadang khutbah disampaikan dalam bahasa Latin. Bahasa Latin juga menjadi bahasa dari orang-orang berbudaya di budaya Kristen. Para profesor universitas menyampaikan kuliah dalam bahasa Latin. Para mahasiswa berbicara dalam bahasa Latin, para pengacara menyampaikan penilaiannya dalam bahasa Latin, dan para pedagang di berbagai negara berbeda saling menulis surat dalam bahasa Latin. Semua buku pelajaran ditulis dalam bahasa Latin hingga akhir abad ke-16. Praktik ini sebelum seluruhnya ditinggalkan oleh para cendekiawan. Setiap negara Eropa selama abad pertengahan berikutnya juga memiliki bahasa nasionalnya sendiri. Bahasa-bahasa Roma yang meliputi bahasa modern Prancis, Italia, Spanyol, dan Rumania berasal dari bahasa Latin yang digunakan oleh penduduk di negara-negara yang diromanisasi yang sekarang dikenal sebagai Prancis, Italia, Spanyol, Portugal, dan Rumania. Bahasa Latin mereka umumnya tidak memiliki keanggunan seperti bahasa Latin yang digunakan oleh Caesar, Cicero, dan penulis-penulis kuno lainnya. Perbedaan antara bentuk bahasa tulis dan lisan terlihat mencolok mulai dari abad ke-5 dan seterusnya, sebagai konsekuensi dari invasi bangsa barbar. Secara perlahan di setiap negara bahasa-bahasa baru bermunculan berhubungan dengan namun berbeda dari bahasa Latin klasik dalam hal pengucapan, tata bahasa, dan kosakata. Bahasa Latin populer di Gallo-Roman menghasilkan dua kelompok bahasa di Prancis abad pertengahan. Kelompok bahasa pertama digunakan di bagian selatan Prancis. Kelompok bahasa ini dinamakan Provençal atau dari province. Kelompok bahasa kedua ini digunakan di bagian utara Prancis, terutama di wilayah sekitar Paris. Unifikasi kerajaan Prancis di bawah kekuasaan Hugh Capet dan para penerusnya secara perlahan memperluas penggunaan bahasa Prancis ke utara ke seluruh negeri. Bahasa Prancis modern memiliki kurang dari 1.000 kata yang diperkenalkan oleh bangsa Gaul. Sementara kosakata bahasa Celtic lebih sedikit jumlahnya. Hampir semua kosakata sisanya berasal dari bahasa Latin. Bangsa-bangsa Teotonik yang bertahan di luar dunia Roma terus menggunakan bahasa asli mereka selama abad pertengahan. Dari bangsa-bangsa Teotonik ini lahirlah bahasa Jerman, Belanda, Flemish, dan beberapa bahasa Skandinavia, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Islandia. Semua bahasa ini dalam bentuk paling awalnya menunjukkan jejak asal-usulnya yang tidak mungkin salah. Inggris adalah satu-satunya provinsi Roma di Eropa Barat di mana bahasa Teutonik mengakar dan mempertahankan dirinya. Di sini ucapan-ucapan kasar Anglo-Saxon secara lengkap menyingkirkan bahasa Latin populer. Seiring berjalannya waktu, Anglo-Saxon mengalami berbagai perubahan. Para misionaris Kristen dari abad ke-7 dan seterusnya memperkenalkan banyak istilah Latin baru untuk lembaga gereja dan pelayanan gereja. Bangsa Dane selain menyumbang sejumlah nama tempat memberi kita kata yang paling berguna, are, dan juga kebiasaan menggunakan kata to sebelum kata kerja pertama. Kedatangan bangsa Norman secara mendalam mempengaruhi Anglo-Saxon. Pengaruh bangsa Norman Prancis membantu menjadikan bahasa Anglo-Saxon lebih sederhana. Banyak kata baru bahasa Norman Prancis masuk ke dalam bahasa Anglo-Saxon saat sikap permusuhan orang Inggris terhadap penakluknya menghilang. Bahasa Anglo-Saxon menjelang pertengahan abad ke-13 telah berkembang begitu jauh sehingga bahasa ini sekarang disebut sebagai bahasa Inggris. Dalam sajak-sajak karya Chaucer sekitar 1340 sampai 1400 terutama yang berjudul Canterbury Tales, bahasa Inggris terlihat lebih modern walaupun para pembaca kadang-kadang mengalami masalah dengan pengucapan kata-kata tertentu yang saat itu belum digunakan. Perubahan tata bahasa sedikit terjadi karena di akhir abad ke-15 orang-orang Inggris yang berpendidikan tidak mengalami kesulitan dan membaca buku-buku yang ditulis lebih dari 400 tahun yang lalu. Bahasa Inggris tetap dan sangat ramah terhadap kata-kata baru.
sehingga kosakatanya telah tumbuh sangat pesat dengan mengadopsi istilah-istilah dari bahasa Latin, Prancis, dan bahasa-bahasa lainnya. Istilah-istilah hasil adopsi ini meningkatkan keelokan bahasa Inggris dan menempatkan bahasa Inggris di posisi antara bahasa Romance dan bahasa Teutonic. Survei kami tentang peradaban abad pertengahan secara luas terbatas pada abad-abad pertengahan berikutnya. Periode ini sekitar tahun 1000 hingga sekitar tahun 1500. Ketika bangsa Arab membawa kebudayaan timur dekat ke Spanyol dan Sisilia, ketika bangsa-bangsa utara setelah ekspansi hebat mereka lalu menetap di Normandi, Inggris, dan negara-negara lainnya, dan ketika bangsa-bangsa Eropa Barat sebagai peziarah atau tentara perang salib telah mengunjungi Konstantinopel dan Tanah Suci atau Holy Land, dan pikiran-pikiran manusia menerima stimulus yang mengagumkan. Kehidupan intelektual Eropa dipercepat, dan jalan dipersiapkan untuk kemajuan peradaban yang lebih cepat di abad ke-16, saat abad-abad pertengahan memasuki zaman Renaissance.